Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Yusuf Aman LCMA sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Oh, Wakil Ketua Umum. Oh, mohon maaf, izin koreksi. Dan selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Imam Basyori SHMH sebagai Komisaris Utama PT Tizaga Multazam Utamatur. Selanjutnya Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim, Pak Bukhari ya, Pak Kiai Haji Bukhari, Sekretaris Umum MUI Jakarta Pusat. Selamat datang Bapak. Selanjutnya Bapak Kiai Haji Ibrahim Karim sebagai penasehat dan pembina MUI Provinsi DKI. Selamat datang Bapak Kiai, dan selanjutnya kami masih menantikan beberapa tamu VIP lainnya. Ada Bapak Kiai Haji Robi Fadil yang masih dalam perjalanan dan juga Bapak Kiai Haji Soleh Asri. Insya Allah beliau juga akan segera tiba di acara pada hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, baik mitra ya, baik mitra dari perhotelan, baik di Mekah, Madinah, dari airlines, ya, anggota Ampuri yang telah hadir, selanjutnya anggota Majelis Ulama Indonesia, mitra serta perwakilan dari Multazam Utamatur yang ada di beberapa daerah yang telah hadir, para jamaah alumni haji dan juga umrah yang telah hadir. Di sini juga ada Mas Arda, ada Mas Abdul, ada Mbak Tantri dan lain sebagainya ya. Ada Kak Tasya, dan selanjutnya rekan-rekan dari travel yang telah berkenan hadir, para vendor yang telah hadir, dan kami ucapkan juga selamat bergabung bagi Anda semua yang telah menyaksikan di channel YouTube-nya Multazam Utamatur, bahwa agenda pagi hari ini akan kita sama-sama saksikan. Alhamdulillah, saya melihat perjalanan panjang dari Multazam Utamatur membutuhkan waktu seperempat abad, yaitu 25 tahun untuk bisa menghadirkan gedung yang sangat indah dan nyaman ini. Merupakan bukan suatu proses yang sangat mudah, tapi penuh perjuangan. Dan alhamdulillah saya juga merupakan bagian yang menyaksikan bagaimana sepak terjang perjuangan dari Multazam Utamatur hingga ada di posisi saat ini. Mohon beri tepuk tangan meriah atas pencapaian luar biasa dari PT Tizaga Multazam Utamatur. Yang kami hormati Bunda Dr. Anda Hajah Winarti Basyori selaku Direktur Utama Om ya, Direktur Utama, dan jajaran dari keluarga besar Multazam Utamatur yang luar biasa, satset. Nah, selamat datang Bapak. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita akan masuk rangkaian demi rangkaian dari acara kita hari ini. Dan juga sebagai informasi Bapak Ibu, di agenda kita nanti di ujung juga akan ada prosesi, yaitu setelah gunting pita dan juga prosesi penyerahan santunan kepada adik-adik kita ya, yatim piatu yang sudah ada di lantai bawah, lantai 1, dan nanti juga ada sebagian ada di lantai atas ini. Sebelum kita melaksanakan rangkaian demi rangkaian, baiknya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Imamul Muttaqin Habib El Hakim Al-Hafidz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita saksikan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh adik kita Imamul Muttaqin Habib Al-Hakim Al-Hafidz. Beliau juga merupakan hafiz Quran asuhan dari salah satu perwakilan dari Multazam Utamatur, ya, di bawah asuhannya Bunda Darmi.
Beliau dari perwakilan Multazam Utamatur Bengkulu. Ya, alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama seperti apa perjalanan panjang Multazam Utamatur ini bisa mendapatkan posisi yang luar biasa. Seperti di awal tadi, 25 tahun bukan hal yang mudah untuk bisa mendapatkan posisi saat ini. Untuk itu, dengan penuh hormat, kami mohon Bapak Ibu semua menyaksikan layar kaca. Inilah milestone perjalanan dari PT Tizaga Multazam Utamatur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. PT Tizaga Multazam Utama didirikan pada 15 Juli 1999 yang saat ini sudah mencapai usia 25 tahun, penuh dengan pengalaman ataupun penuh dengan liku-liku dalam perjalanan pergerakannya Multazam Utama. Awalnya didirikan tidak langsung dengan memiliki kantor sendiri, tidak, tetapi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga kami bermarkas di rumah, tepatnya Jalan Benteng Mas 5 nomor 19A. Dengan berjalannya waktu, ternyata diperlukan sebuah kantor yang memang mudah untuk dijangkau oleh customer, sehingga kami menyewa satu tempat di Jalan Cempaka Putih Raya, tepatnya di Taman Solo, dimulai tahun 2000 di sana. Saat itu karyawan Multazam berdiri itu belum punya karyawan. Oleh sepasang suami istri, saya sendiri dan istri saya. Pertama kali kami memberangkatkan umroh itu ada 6 orang. Jamaah haji pun belum terlalu banyak pada saat itu. Tahun 99 itu jamaah haji yang kita berangkatkan saat itu baru 20 sekian lah ya, baru 20 sekian itu untuk kita berangkatkan. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 2003 kami memberangkatkan sebanyak 358. Saat itulah yang paling banyak jamaah haji. Saat itu kalau tidak salah total kuota jamaah haji khusus yang diberikan itu 23.000. Kami mendapat sebanyak 358 jamaah saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Yakub. Saya bekerja di Multazam Utamatur sejak 15 Juli 1999. Pada awalnya saya bekerja di Tizaga Multazam Utama itu karyawan berjumlah 3 orang. Saya sendiri, Bapak Haji Imam Basori dan Ibu Winarti. Alhamdulillah, dengan bekerja hanya beberapa orang ini, jamaah itu alhamdulillah ya semakin lama semakin ramai. Waktu itu saya sama ibu itu pernah memberangkatkan 350 jamaah. Itu yang menjadi customer CS-nya saya itu sama ibu dan bapak bertiga itu. Dari tahun 2000 sampai 2010 itu ke 2011 alhamdulillah itu mulailah diterimanya karyawan baru itu. Alhamdulillah itu pekerjaan mulai dikerjakan dengan divisi masing-masing. Karena Multazam semakin lama alhamdulillah semakin maju, semakin dikenal masyarakat. Pada tahun 2004 kami merasa memerlukan untuk tempat yang kita miliki sendiri, dan alhamdulillah kami tempati mulai tahun 2005. Januari 2005 kami mulai tempati di ITC Cempaka Mas. Hingga tahun 2024, berarti 20 tahun kami berada di sana. Ruko Cempaka Mas itu
dari segi parkir mulai sulit customer kami untuk mendapatkan parkir. Karena memang berpikir untuk pelayanan, untuk kenyamanan para tamu-tamu Allah sejak mulai mendaftar, keberangkatan dan kepulangan ke rumah masing-masing, kami menginginkan sebuah kenyamanan. Dan alhamdulillah pada tahun 2015, ya sebenarnya tahun 2015 kami dapat di tempat ini, namun kami baru bisa membangun, ya baru bisa membangun pada tahun 2023, dan kami tempati pada akhir tahun 2024. Jadi saat ini kami sudah berada di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 nomor 14A, dan insya Allah fasilitas parkir bagi jamaah yang ingin mendaftar atau ingin bersilaturahim ke kantor Multazam sudah tidak ada masalah lagi. Kami berpikir bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji, mulai dari mereka berkunjung, mendaftar, dan berangkat, kemudian kembali ke tanah air. Dalam perjalanannya haji dan umroh, boleh dikatakan tertipu, ya, oleh investasi bodong, ya. Saat itu sangat berat, kami sangat berat. Namun dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kami tetap mampu memberikan pelayanan terbaik walaupun dengan harus mendapatkan pinjaman dari teman-teman, dari sahabat yang sangat baik. Tentu sahabat itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk membantu kami. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Namun alhamdulillah saat ini kami bisa eksis, bisa tetap memberikan pelayanan kepada tamu-tamu Allah yang alhamdulillah izin dari tempat ini pun sudah dapat izin untuk kantor dan juga sudah milik sendiri, dan alhamdulillah bisa mewujudkan tempat manasik sendiri, ya, sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap tamu-tamu Allah. Kecuali nanti kalau manasik haji barangkali kan itu jumlah jamaahnya yang banyak, sehingga kami harus memerlukan tempat yang di tempat lain ataupun di hotel yang biasa kami lakukan. Tapi kalau untuk manasik umroh, alhamdulillah kami sudah memiliki tempat yang representatif dan cukup bagus. Ornamennya pun sudah menunjukkan atau mengesankan dengan Mekah dan Madinah. Demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Allah memudahkan urusan kita melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, sehingga mencapai haji dan umroh yang mabrur, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan pahala yang menjadi simpanan di sisi Allah, dan membawa kita tetap iman dalam dan Islam hingga husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah, itulah telah kita saksikan bersama-sama bagaimana sepak terjang perjalanan Multazam Utama Tour dari awal sampai saat ini. Memang tidak ada yang mudah untuk mendapatkan sesuatu, harus melalui proses yang cukup panjang. Alhamdulillah, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Multazam Utama Tour. Namun selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT Tisaga Multazam Utama Tour. Yang terhormat, kami persilakan Bapak Kiai Haji Imam Basyori SH.MH. Tafadhol, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Yusuf Aman, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ibrahim Karim, yang saya hormati Pak
Kiai Haji Bukhari serta Pak Tatang yang saya hormati, serta hadirin yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita lihat sekelumit cerita tentang perjalanan Multazam Utama sejak berdiri tahun 1999. Rupanya ini ada yang saya hormati Bapak Sekjen Ampuri, rupanya ada di belakang Pak Zaki Zakaria. Barangkali mohon panitia Pak Zaki Zakaria, sekelumit tentang cerita Multazam Utama sejak berdiri tahun 1999. Ya, kemudian kami berpindah-pindah tempat, pernah juga di Cempaka Putih Raya sini, kemudian di Ruko Cempaka Mas, dan sekarang kembali di wilayah Cempaka Putih. Alhamdulillah bisa hadir di sini, ya. Dan alhamdulillah kami proses ini cukup lama, Pak. Tahun 2015 sudah kami proses untuk perizinan, tapi memang saat itu belum dapat izin. Tahun 2000 itu juga pernah kami proses kembali untuk mendapatkan izin sebagai kantor, tapi tidak berhasil. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah tahun 2023 ya, rupanya memang tidak boleh menyerah. Ya, harus fight, harus terus ya berjuang, ya, harus semangat terus. Tahun 2023 keluarlah izin untuk sebagai kantor, ya, sebagai kantor, izin sebagai kantor bisa. Alhamdulillah di sini hadir Pak dari Kapolsek, Pak, ya, dari Polsek Cempaka Putih, juga dari Babinsa Cempaka Putih, dan Ramil, Pak, dari Dan Ramil, alhamdulillah hadir. Mohon maaf ini tadi belum kelihatan ya. Baik. Tadi juga ada, saya lihat ada Pak Wahyudi dari Babinsa ya, ya hadir juga. Karena memang saya sering berkomunikasi dengan beliau itu ya tentang keberadaan kami yang ada di sini. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk tentu memohon doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian agar kami berada di sini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah sebagai harapan dalam rangka untuk kita menyelenggarakan haji dan umroh. Di kantor ini ya, sekarang ini kurang lebih karyawan yang bekerja di sini sekitar 26 ya, 26 ya. Tentu dengan berbagai bidang ya. Kami juga menggunakan atau memakai konsultan yang untuk bagaimana perkembangan Multazam ini atau pelayanan Multazam ini bisa prima, pelayanan Multazam ini bisa maksimal, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara haji ini, pertama bisa amanah, yang kedua bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu-tamu Allah. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama PT Tisaga Multazam Utama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami tahu bahwa ini adalah Bapak dan Ibu sekalian menyempatkan waktu, karena memang hari ini adalah hari kerja, bukan hari bukan hari libur, hari kerja, sehingga banyak yang aktivitasnya masih berjalan. Dan juga alhamdulillah terima kasih kepada Metro TV yang telah mensupport kami ya. Kami kerjasama dengan Metro TV sejak 2016. Sejak 2016 yang pertama kali berangkat itu Mas Ato, tapi nggak ada di sini nih ya beliaunya. Nggak ikut ya, ada Mas Ato waktu itu.
sama Fahmi. Kemudian 2017 Mas Anggi. Anggi nggak datang juga nih ya. Nah, nih. Lagi tugas. Wah, memang Metro TV kebetulan nih yang 2023 nih. Ya, Mas Erwin 2023 nih. Ya. Di 2023 ketuanya juga hadir juga nih kesempatan ini. Alhamdulillah. Ya. Memang tidak semua alumni kita undang. Karena kita undang semua nggak ada tempatnya. Saya nggak bisa menghormati nanti ya. Tentu orang-orang tertentu saja ya dari grup 2023, kemudian dari perbankan, dari penerbangan, dari perhotelan ya. Itu yang kami undang. Yang terbatas saja nih ya. Mohon maaf ini. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain pada kegiatan-kegiatan reunian mungkin bisa menggunakan tempat ini. Dan juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami mengadakan kegiatan ini, mungkin ada kekurangannya, mungkin juga ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Imam Basyori atas penyampaiannya, penjabarannya tentang perjalanan Multazam Utamatur. Memang sebelumnya sempat jadi rumah makan seafood nih Bapak Ibu di sini ya. Kedai kopi juga, alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan untuk berdirinya gedung yang megah ini sebagai tempat untuk melayani para tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan sebelumnya saya akan menyapa yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wakapolsek Cempaka Putih. Selamat pagi Bapak, dan selamat pagi juga kepada Bapak dan Ramil 06 Cempaka Putih. Selamat datang Bapak Pak RT 06 atau Bu RT dari RT 06 Cempaka Putih dan RW 07. Selamat datang karena beliau yang punya wilayah nih, jadi kita harus tahu, oh ternyata ada Ibu RW, nah jadi enak gitu kan. Baiklah, dan sebelumnya kalau tadi kita lihat tayangan dan juga penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imam Basyori, mungkin bisa dikatakan hampir 25 tahun Multazam Utamatur itu di kantor lamanya tuh di Ruko Cempaka Mas, dan itu memang banyak sekali jamaah yang datang, ya. Kadang-kadang bingung mau duduk di mana saking penuhnya. Nah, tapi alhamdulillah tempatnya sekarang jauh lebih luas, jauh lebih nyaman, dan sesuai dengan harapan besar dari Multazam Utama juga, yaitu untuk kenyamanan para calon tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, supaya juga bisa jauh lebih nyaman bersama Multazam Utamatur. Mengingat bahwa visi ataupun moto juga dari Multazam Utamatur untuk kesempurnaan ibadah Anda, dan visinya pilihan utama bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan untuk itu sekarang kita akan saksikan bersama-sama siraman rohani bagi kita semua, supaya kita jauh lebih cerah nanti hatinya ya, supaya bisa lebih tepat lagi untuk memilih travel haji umroh mana yang sekiranya nyaman di hati Anda untuk Anda bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh selanjutnya. Untuk itu kami persilakan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Aman LC.MA selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Tafadhol Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah, ni'matis sa'adah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah
wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sebelumnya izinkan saya akan terlebih dahulu untuk berpantun. Bunga anggrek bertahan lama, bunga dirawat juga dijaga. Mari ibadah haji bersama multazam utama. Ibadah haji membawa ke pintu surga. Goes sepeda ke pasar baru, jalan memisah di Cempaka Putih. Bila hatiku sudah menyatu, takkan berpisah sampailah mati. Ya. Nuansa putih ada di tempat ini, putih-putih kelape puan, enggak puan kelape Bali. Terima kasih tuan dan puan udah mau datang kemari. Para kiai yang sangat saya hormati dan yang paling saya banggakan, Kiai Ibas, Kiai Imam Basori, Kiai Ibrahim Karim, Sekjen dari Ampuri, Wakapolsek saudara saya yang lama juga enggak ketemu, Pak Dan Ramil yang mewakili, serta Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, undangan yang saya muliakan. Harapan dan doa kami sangat mendambakan Bapak Ibu Saudara yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, insya Allah sehat kantonginya. Sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Bicara multazam, bicara tentang keberkahan. Karena multazam adalah dinding yang ada di Ka'bah, letaknya antar batu hitam dengan pintu Ka'bah itu sendiri. Sehingga tetap eksis multazam ini. Iman dan berkah menyertai multazam yang 25 tahun pada hari ini. Nama multazam membawa keberkahan. Dan saya juga alhamdulillah pernah membersamai beliau Kiai Ibas ini tahun 2019 sebelum Covid ya. Mudah-mudahan diajak lagi tahun sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, konsep dan resep hidup bahagia seperti tertuang di dalam kitab Nasuhil Ibad oleh ulama besar Indonesia yang lama juga menjadi imam di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau dalam kitab Nasuhil Ibad itu, wa alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tanda atau resep dan konsep hidup bahagia ada 4, tidak terlalu banyak. Saya yakin setiap orang yang normal mendambakan hidup bahagia. Bahagia duniawi dan bahagia ukhrawi. Yang pertama, zikrul dzunubil madiyah. Dia mengingat-ingat kedosaannya masa lalu. Kenapa dulu saya termasuk orang yang sholatnya masih belentang-belentong? Kenapa masih durhaka sama orang tua dahulu? Kenapa saya masih banyak konflik internal? Mengapa saya seperti ini? Mengapa menjadi sampah masyarakat? Tetapi ingatan itu bin nadam wal istighfar. Disertai dengan penyesalan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan tahapan hidup. Setiap kita punya masa lalu. Karena memang kita hidup pada 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu tinggal kenangan, masa lalu bisa pahit, bisa manis. Nah karena itu resep dan konsep hidup bahagia, zikrul dzunubil madiyah. Mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu. Disertai penyesalan, disertai istighfar dan perubahan sikap. Dan itu merupakan pintu sukses seseorang. Dan eksistensi ini bicara secara lisanul hal, yaitu multazam utama sejak menjadi kontraktor dulu. Kontrak sini, kontrak sana gitu kan. Untuk tidak menjadi kontraktor bermasalah. Karena keberkahan itu, comeback lagi ke Cempaka Putih.
Karena memang awalnya dari cempaka putih. Nah, itu kenangan-kenangan, ingatan-ingatan, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa kita yang masa lalu yang harus kita selalu ingat. Terlebih dalam 24 Rajab ini, ada satu peristiwa spektakuler, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan. Perjalanan itu ya harus maju, tidak bicara kemunduran, tidak bicara masa lalu, tapi bagaimana ke depan. Sir wal matlub amamak. Jalan terus yang ada di hadapan, yang kita cari masih jauh ada di hadapan kita. Coba dan coba lagi. Keberhasilan pasti akan kita raih untuk itu. Nah, ini resep dan konsep yang utama yang harus juga menjadi standar hidup kita, selalu mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah. Tetapi kita harus melupakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang masa lalu yang telah kita berbuat. Kita menjadi donatur, kita menjadi bapak asuh, kita menjadi memberikan wakaf, memberikan hibah, lupakan itu. Karena itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selalu ke depan pandai mensyukuri yang Allah berikan. Dan janji Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang harus kita menjadi rujukan, menjadi referensi kita agar kita benar-benar bahagia duniawi dan bahagia ukhrawi. Jadi lupakan apa-apa yang baik yang masa lalu itu. Karena kalau kita ingat-ingat khawatir ria, khawatir ujub, padahal di sisi Allah amkubilat amrudat, apakah diterima atau ditolak kita tidak tahu. Tetapi kebaikan-kebaikan itu biarlah orang yang mengingat, bukan kita yang mengingat. Karena sekali lagi kita lahir tidak pernah punya apa-apa. Tidak ada jabatan yang melekat pada tubuh kita. Dan saatnya kita akan tinggalkan itu semuanya. Maka konsepsi dasar itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah, semuanya amanat dari Allah, titipan dari Allah, saatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang abadi. Jabatan amanat, kekayaan titipan, keluarga juga titipan. Nggak ada yang langgeng. Kalau orang yang standar imannya berfungsi, begitu betul-betul mapan, masif imannya, dia tidak akan galau menghadapi masa pensiun. Karena lahir tidak pernah punya apa-apa, tidak ada jabatan apa-apa. Tetapi kalau orang standar imannya tidak berfungsi, tidak mengcombine antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektualnya, intelektual dengan spiritualnya, enggak berfungsi, tidak dikombin dengan itu, memasuki pensiun, ada terjadi kegalauan. Ada terjadi post power syndrome kadang-kadang seperti itu. Bagaimana saya? Saatnya nanti pensiun. Bagi orang yang beriman kembali ke masyarakat, kembali ke masjid, kembali ke majelis taklim, kembali kepada umat untuk itu. Apa yang ditakuti? Itu rotasi kehidupan yang sudah biasa. Yang penting bagaimana iman kita ini selalu konsisten. Iman ini selalu berkah dan selalu istiqamah. Karena justru orang yang istiqamah, malaikat akan turun kepadanya inda mautih, menjelang ajal menjemputnya. Kata malaikat, Allah tahzanu. Jangan kamu takut. Orang-orang yang istiqamah dalam kehidupannya, istiqamah dalam imannya, malaikat turun. Innalladzina qala rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Hamba Allah jangan takut ya, jangan sedih menghadapi kematian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Giranglah menghadapi kematian. Kita pergi haji, kita pergi umrah. Ketika besok mau pulang, waduh bukan main girangnya, bukan main bahagia yang bakal pulang. Sebentar lagi yang punya udik juga bakal pulang kampung, senang. Kecuali saya nggak punya udik. Ya, orang dari sini jadi nggak punya udik jadinya. Bahagia pulang kampung, dia akan bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk itu. Nah, kita semua bakal pulang kampung akhirat yang tidak kembali lagi. Mestinya senang kita. Mestinya kembali dengan sukaria, kita dengan sukacita seperti itu. Karena malaikat tadi bilang, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih menghadapi kematian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, girang menghadapi kematian karena surga sudah menanti untuk Anda yang istiqamah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
wa nadharuhu illa man fawqahu fid dini. Sudut pandang dia dalam urusan agama, dalam perspektif perkembangan Islam, lihat kepada yang lebih alim, lihat kepada yang lebih ahli ibadah, lihat kepada orang rajin tahajud, lihat kepada orang yang punya nilai-nilai sentuh untuk memberikan kontribusi keilmuannya kepada umat. Lihat itu, ikuti orang itu. Itu sudut pandang dia dalam urusan agama. Lihat kepada yang lebih pinter, kepada orang yang lebih mumpuni, dan ikuti sepak terjang orang itu. Karena saat ini sering saya ingatkan, era globalisasi kadang-kadang berubah menjadi era goblogisasi. Sepanjang kita hidup belum pernah lihat kucing garang, ngudak-ngudak kucing garang mau dikawinin. Idul Adha nggak pernah ada bandot ngudak-ngudak bandot mau dikawinin. Tapi era modern yang katanya modern ini, si Dodo demen sama si Didi, si Tati demen sama si Tuti. Hewan tidak pernah melakukan itu. Maka MUI akan memberikan pendampingan, itu masalah yang harus diobati. Bukan untuk dipublikasi, harus diamputasi berita-berita seperti itu. Amerika saja Donald Trump yang sekarang alhamdulillah pelantikan pakai baca Al-Quranul Karim. Mungkin berangkat dari peristiwa kebakaran yang tiada henti itu. Yang luar biasa, hanya ada dua katanya jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antara keduanya seperti itu. Nah, oleh karenanya itu sudut pandang kita dalam urusan agama, lihat yang lebih pintar dari kita agar kita mau belajar. Yang terakhir, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Sudut pandang dia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan dunia, dalam pendapatan dunia, lihat yang lebih rendah pendapatannya agar selalu kita beruntung, selalu bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya EMR, alhamdulillah, lihat masih ada yang kerjanya honornya 4 juta. Yang 4 juta alhamdulillah, lihat yang gajinya 3 juta. Yang 3 juta alhamdulillah masih ada yang 2 juta. Yang 2 juta alhamdulillah masih ada yang 1 juta. Yang 1 juta bersyukur guru madrasah di Nia 500 ribu 1 bulan. Maka guru madrasah di Nia nggak ada gemuk-gemuk, kurus-kurus semuanya itu kan ya. Guru RA hanya 500 ribu dalam sebulan. Tetapi keberkahannya luar biasa, syukuri itu. Lihat ada orang gagah perkasa tapi dia stroke. Nggak sedikit masih gagah, masih produktif secara umur, tapi dia ternyata tidak beraya. Artinya yang penting bagaimana kita fight and bless itu, ada keimanan dan keberkahan selalu menyertai jalan hidup kita. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran kita punya makna dan semoga Multazam terus tetap eksis dan berkah. Dan saya yakini keberkahan itu dan keikhlasan dari Kiai Ibas bersama keluarga, bersama staf ini yang menyebabkan eksistensi Multazam tetap ada di Indonesia ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. And last but not least, lancang kuning berlayar malam, hari gelap amatlah kelam, bila dada ragu terhadap Islam, iman di dada akan tenggelam. Metik cermek jangan dikandut, kalau dikandut ribet naroknya. Cari bini jangan yang cemberut, kalau cemberut susah obatnya. Terima kasih, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Kiai Haji Yusuf Aman yang telah menyampaikan tausiahnya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Ibrahim Karim selaku Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Tafadhol. Mau pakai kursi, Pak? Silakan kursinya, datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah.
وعلى آله وأصحابه في العشية. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas karunia nikmat yang Kau berikan pada kami semuanya ini. Rahmat dan salamnya semoga Kau curahkan pada junjungan kami, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, keluarganya, kita semua selaku umatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur sehingga dalam kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi dalam rangka peresmian gedung Geraha Multazam. Geraha Multazam diniatkan untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Untuk itu bimbinglah supaya seluruh pengurusnya bisa membimbing tamu-Mu ya Allah yang akan menghadap Ka'bah dan akan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjana wa hajjahum alladzina yuhujjuna fi kulli sanah alladzina yajtami'una fi multazam utama hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'aliman ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur ya 'azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Ya Allah, selama 25 tahun Multazam membimbing jamaah haji, mudah-mudahan hajinya haji mabrur ya Allah, umrohnya umroh yang makbul ya Allah, sehingga manakala sudah haji dan sudah umroh, imannya meningkat, takwanya meningkat, kepeduliannya terhadap Islam meningkat, kepedulian terhadap hamba-Mu meningkat ya Allah, ya ilahana ya karim. Ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan bersama-sama doa yang telah disampaikan melalui Bapak Kiai Haji Ibrahim Karim, dan insya Allah semoga apa yang kita amini senantiasa Allah ijabah doa-doa kita dan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki sesi santunan kepada adik-adik kita, yatim piatu, para hafiz Quran yang akan menerima bingkisan juga dari Multazam Utamatur yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imam Basyori, yang akan didampingi juga dengan Ibunda Hajah Winarti Basyori, ya, Selfie dan Ubed ya, oke. Oh di bawah, oke, berarti Bunda Win dan juga Mbak Selfie itu di bawah nanti. Di sini nanti ada Pak Basyori dan juga Mas Ubed yang akan memberikan santunan kepada adik-adik kita. Silakan masuk dulu adik-adik kita. Ayo silakan masuk dulu. Ya, silakan berdiri di depan sini, posisi berdiri dulu. Dan kita akan bisa menyaksikan juga nanti
bahwa di bawah ya masih ada beberapa adik-adik kita yang akan menerima santunan. Itu akan diserahkan mohon maaf, agak ke kanan lagi, geser lagi, terus, oke, siap, oke, tahan di situ ya. Iya, di bawah, di lantai bawah juga prosesi juga berlangsung. Insya Allah kita juga bisa menyaksikan di layar kaca nanti ada live cam-nya yang akan disampaikan oleh Ibu Winarti Basori dan juga Mbak Selviana. Baiklah, kami persilakan Bapak Imam Basori bersama Mas Ubed untuk menyerahkan santunan kepada adik-adik kita. Ada agak rapat lagi bisa deh, ya biar di fotonya dapat. Nah, Masya Allah. Ya. 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 Kita ketahui Bapak Ibu, adik Revan dan juga Kapsya ya, yang ada di, coba maju satu langkah, sayang. Ya. Beliau atas pencapaiannya, alhamdulillah Multazam Utamatur memberangkatkan ibadah umrah untuk beliau. Masya Allah. Benar ya, Bu Darmi ya? Iya. Satu dari Pak Basori, satu lagi dari Pak almarhum Pak Akmal. Masya Allah. Ya, tolong didoakan juga ya. Baiklah, kami persilakan tamu VVIP dan juga bisa maju untuk foto bersama. Ya, dan kami persilakan Bapak Wakapolsek dan juga Bapak Dan Ramil. Izin Bapak. Pak Sekjen, izin. Sekjen Ampuri, iya. Bu RW, izin, silakan. Kita foto dulu bersama di sini. Iya. Iya. Oke, siap. Nah, ya, adik-adiknya di bawah deh ya. Nah, begitu ya, biar nampak semuanya. Ada lurah. Ya. Dari kelurahan, perwakilan dari kelurahan kami persilakan. Pak Lurah udah izin tadi ya? Berjalan. Oke. Ada Bu RW di sini. Silakan. Bu Angki. Ya, Bu Angki, kami persilakan Bu Angki. Panggilan kepada Ibu Angki. Nah, panggilan kepada Ibu Angki di Poli 3. Nah, itu biasa gitu ya. Itu kalau lagi di rumah sakit biasa gitu. Iya. Silakan Ibu Angki. Ya, rekan-rekan media juga bersiap-siap untuk mengabadikan inilah kebersamaan Multazam Utamatur dalam rangka peresmian gedung Geraham Multazam pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Ya, terlihat juga bahwa prosesi penyerahan santunan juga telah dilaksanakan di lantai bawah. Bapak Ibu juga bisa menyaksikan di layar kaca saat ini sedang berlangsung prosesi penyerahan santunan. Ya, ya adik silakan sayang. Ayo kembali. Iya, terima kasih. Masya Allah. Sekedar informasi, mereka ini adalah hafiz Quran full 30 juz. Masya Allah. Ya. Baiklah. Bapak Ibu yang kami hormati, terlihat di layar kaca saat ini prosesi pemberian santunan untuk adik-adik kita masih berlangsung di lantai bawah yang diserahkan bersama Bunda Winarti dan juga Mbak Selvi.
Ya, baiklah Bapak Ibu. Sekarang saatnya kami mohon doa dan juga dukungannya kepada Multazam Utamatur, dan saat ini kita akan sama-sama mengikuti prosesi pemotongan pita atau gunting pita yang akan dilaksanakan di lantai bawah. Namun untuk Bapak Ibu yang ada di lantai ini tetap kami harapkan berada di atas, tidak perlu ke bawah, dan bisa menyaksikan secara langsung nanti di layar kaca prosesi tersebut. Untuk itu kami persilahkan Bapak Kiai Haji Imam Basyori beserta tamu VVIP berkenan untuk mendampingi Bapak Imam Basyori, ya, bersama Bapak dan Ramil dan juga Bapak Wakapolsek untuk mendampingi Bapak Sekjen, izin. Dan kami persilakan untuk ke lantai bawah, ya. Dan rekan-rekan dari media dan juga dari Metro TV kami persilakan juga untuk bisa mengambil titik, ya, untuk bisa mengabadikan kegiatan pengguntingan pita sebagai simbolis peresmian dari Geraha Multazam. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu atau Bapak VIP yang berkenan untuk mendampingi Bapak Kiai Haji Imam Basyori untuk ke bawah. Untuk yang lainnya tetap di atas, di lantai atas, dan bisa menyaksikan secara langsung. Namun setelah prosesi gunting pita nanti, izin Bapak tamu dari tamu-tamu dari VVIP dan juga VIP untuk bisa kembali berkenan naik ke atas untuk menikmati hidangan yang telah disediakan sesaat lagi. Baiklah, kita akan saksikan bersama-sama ya. Persiapan prosesi dari pengguntingan pita itu akan dilaksanakan di depan pintu masuk Geraha Multazam Utamatur. Dan saat ini jajaran pimpinan dan juga VVIP sedang menuju ke area pengguntingan pita, dan sesaat lagi kita akan bisa menyaksikan di layar kaca prosesi pemotongan pita yang merupakan secara simbolis menyatakan bahwa Geraha Multazam Utamatur telah resmi dibuka. Ya. Audionya? Audionya nggak nyampe ya? Audionya nggak nyampe. Nggak relay. Ya. Baiklah. Kita akan saksikan bersama-sama apakah terlihat di layar saat ini. Oke, kita akan saksikan bersama-sama. Inilah peresmian pembukaan Geraha Multazam Utamatur resmi dibuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan yang meriah, silakan diabadikan dulu di bawah. Baik, setelah diabadikan, kami persilakan Bapak Kiai Haji Imam Basyori beserta Bunda bersama Ibu Selviana beserta jajaran VVIP untuk bisa diabadikan dulu bersama, dan setelah itu kembali ke lantai atas karena kita akan segera menikmati hidangan yang telah disediakan.
Baiklah, telah kita saksikan bersama-sama prosesi peresmian Geraha Multazam Utamatur. Hari ini telah resmi dibuka dan semoga ini menjadikan pintu awal bagi para jamaah haji maupun umroh agar senantiasa nyaman bersama Multazam Utamatur dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Untuk itu, tiba juga kita di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Atas nama seluruh staf dan manajemen dari PT Tizaga Multazam Utamatur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada undangan hari ini. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang dalam segala bentuk persiapan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan juga mendapatkan kenyamanan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh bersama Multazam Utamatur. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, izinkan saya Ferry Ardiansyah menutup acara ini dan kami persilakan tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Ibu Hajah pergi haji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih semuanya, semoga acaranya berkesan. Amin. Di laut ada paus terdampar. Terdamparnya di atas papan. Siang-siang pasti sudah pada lapar. Kalau gitu, let's go kita makan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Silakan Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan di lantai 3 maupun lantai 1 untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Di lantai 3 ada di ruang sebelah, untuk di lantai 1 juga ada di ruang sebelah. Sekali lagi kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Terima kasih, jazakumullahu khairan.